Halo teman-teman, hai hai hai, balik lagi nih di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Guys, kita ada lanjut lagi pembacaan nih. Ya, ini ada yang komen semalam Mas Do ada baca. Mas, gimana sih keadaanku saat ini atau kedepannya yang nggak bisa move on darinya? Ada apa gitu loh? Kenapa aku masih terus terbayang nih sama si dia? Walaupun dari hati ini rasanya mungkin udah jijik, ya udah muak ya. Tapi kok aku masih terkenang? Tapi kenapa aku masih mengingat-ingat dia gitu loh? Ada apa ini? Mengapa aku masih mencintai dia? Nah, ini bagus banget. Jadi, ini ada minta bacain untuk kamu yang nggak bisa move on dari dia. Why? Ada apa? Ya, orang udah tahun baru 2022 nih. Kok masih sih? Ya, udah disakitin, udah diapain, kok masih ngenang dia? Ya, asik ya. Thank you banget yang udah request ya. Ini kita shuffle. Teman-teman yang mau request silakan aja. Dari komen boleh, dari Instagram boleh. Follow aja di @masdooracle. Shuffle dulu yo. Mengapa kamu tidak bisa move on ya? Ada apa ini? Padahal kita udah disakitin sama dia gitu ya. Tapi kenapa kita sampai kayak lemah gitu ya? Ada apa gitu kan? Oke, pertama ada The Emperor langsung keluar. Ya. Nih, saya akan melihatin kenapa kamu terus bertahan sama dia ya. Walaupun kamu telah disakitin, dibohongin, diselingkuhin gitu ya. Tapi ngapa masih bertahan sama si orang ini gitu? Ada apa sih sebenarnya gitu ya? Kenapa kamu nggak bisa berpaling ya? Ya, tak baca ya. Tapi tunggu sebentar. Oke, saya rapiin dulu ya. Udah rapi ya. Baik teman-teman, yang pertama di sini ada The Emperor ya. Kamu nggak bisa move on dari dia karena sifatnya The Emperor. Takut ya. Di sini kamu ada rasa takut kalau kamu pergi meninggalkan dia, kalau kamu pergi lari dari dia, kamu takut di sini kalau kamu udah punya anak yang jadi incaran sama dia. Atau kamu takut kalau yang belum punya anak tapi udah nikah sama dia mau berpisah dari dia ya. Kamu takut dia menghantui kamu. Ya. Di sini The Emperor adalah sifat nih bukan berarti selalu negatif ya kartunya, tapi kebetulan pembacaan kita temanya ini. Tipenya orangnya jahat teman-teman, jahat, keras kepala ya. Dia rela ngelakuin hal-hal licik ya. Jadi di sini kamu tuh sebenarnya bukan tidak bisa move on. Pengen move on, pengen banget gitu loh. Karena hati ini udah nggak kuat gitu ya sebenarnya. Kalau mau diikutin kata hati mungkin udah lama hengkang dari situ gitu ya kan. Tapi ada beberapa perihal yang kalau saya lihat kamu ya, mengapa nggak bisa lepas dari dia itu ada satu The Emperor ya. Rasa ketakutan. Kamu takut kamu atau anak nanti yang diincar. Ya banyak kejadian teman-teman ya. Biasanya orang The Emperor ini nekat ya. Dia akan mengancam kamu pergi, anak-anakmu aku bunuh. Ada. Kamu pergi, anak-anakmu aku jadiin aku buang ke sana ke sini katanya ya. Kalau yang belum punya anak, kalau kamu menceraikan aku, lihat kamu. Aku cari kamu ya. Ini dia bermain di psikis ya. Ya, ini menyerang psikis. Ini teman-teman kita lapor polisi pun ya susah juga gitu loh. Karena kalau belum kejadian kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya kan nggak mungkin kita sampai nunggu kejadian baru kita aman ya kan. Jadi di sini kamu lebih memilih mengalah. Nih disambung dengan Ace of Cup. Sebenarnya kamu itu udah banyak yang ngantri ya. Udah banyak yang mau sama kamu. Dan kamu pun udah tidak memiliki rasa sama orang yang ini. Ya, yang kamu nggak bisa lepas ini udah nggak ada rasa sebenarnya. Kamu bertahan karena itu tadi takut lah. Karena anak, karena ya itu tadi keselamatan. Ya, jadi jangan kita ngejudge orang ya. Kadang orang hanya bisa, ih kamu ngapa sih bertahan sama dia yang toksik? Kamu ngapa sih terus bertahan sama dia yang mohon maaf kayak gini loh ya. Dia nggak lihat keadaannya. Bisa dibilang ini udah gila orangnya ya. Karena dia akan nekat guys. Dia nekat sekali. Kalau kita yang ninggalin dia, dia akan berbuat yang di luar nalar gitu loh. Dan dia di sini biasanya akan menghantui. Menghantui, dia akan seperti yaitu tadi. Yang mengganggu ketentraman. Ya. Jadi mau nggak mau di sini kamu bertahan. Jadi di sini kalau saya lihat ya, jadi kalau ada yang bilang kenapa kamu terus bertahan terus cinta atau nggak bisa lupa, sebenarnya bukan itu. Rasa cinta udah hilang, udah lama hilang kalau saya lihat. Tapi itu tadi rasa takut sebenarnya yang ada di sini, ya. Mungkin kalau kamu masih belum punya anak bisa lari ke sana ke sini, tapi takutnya ini akan mengejar. Nah, itu tadi kamu takut
hal itu terjadi, ya. Itu memilih bertahan. Nah, di sini juga ada Ten Pentacle, ya. Di sini teman-teman, Ten Pentacle adalah gambaran kerja keras, ya. Kerja keras kamu di sini terus diguras sama dia. Nah, dia mau sama kamu sebenarnya ini, Ten Pentacle ini, kekayaanmu atau kamu yang bekerja itu ya. Ya kamu yang kayak di sapi perah gitu, dia akan mengincar kamu ya. Ibarat sapi perah gitu ya, dia akan terus memerah kamu, ya. Jadi di sini ya kamu mulai melihat kamu sebenarnya ingin sekali pergi, tapi ya tadi satu takut ya kan. Tapi tak pergi nih, tadi kamu melihat terus kerja keras kamu digondrongi ya, pasti kesel banget ya. Apalagi mungkin kamu kerjanya jauh, kerjanya sampai malam, capek gitu ya. Difoya-foyakan sama dia, dibuatnya mabuk, dibuatnya untuk minum gini segala macam, ya. Nih, seperti dari sifat yang pertama ini, hobi mukul, main tangan, jahat ya. Sama anak juga sama nih. Ini udah kelihatan banget. Ini ada Emperor yang ada keluar, ya. Nah, di sini tapi kamu sudah berdamai dengan diri kamu. Ini ada Six of Swords, ya. Sebelumnya, mohon maaf nih, saya melihat kamu itu jatuh ke fase depresi. Bahkan rela menyakiti diri karena itu tadi guys, bingung mau ngapain, ya. Jadinya apa? Kamu yang kerjanya capek, banyak tekanan dari sana sini, ya. Omongan tetangga gini segala macem, ya. Dengan kelakuan si dia ini gitu kan. Jadinya kamu kayak menyakiti diri, ya. Nah, tapi saat ini kamu tuh ibarat nih, orang yang sudah naik kapal dengan 6 pedang ya. Udah bisa melewati fase itu. Jadi kamu kayak, ya udahlah, apa yang mau terjadi terjadi deh gitu. Aku udah males. Jadi kamu tuh udah nggak terlalu melayani keinginan dia lah. Kamu tuh udah nggak peduli gitu. Ya. Six of Swords sekarang. Kalau dulu kamu tuh kayak dia misalnya mabuk, pergi minum gini, kamu kayak yang stres, mukul-mukul diri, kamu kayak yang menyakiti diri ya. Ya itulah tadi guys. Jadi kita tuh terkadang melihat orang yang sama pasangan senyum, kita belum tahu ya di dalam rumah tangga mereka. Maka itu saya paling nggak suka kalau ada orang suka ngomen rumah tangga orang. Itu adalah rahasia masing-masing orang, itu ibarat chef ya. Itu ya rahasia bumbu dapur mereka. Jadi jangan dibahas, jangan diungkit-ungkit ya. Terkadang ada demi menyombongkan ya, ih lihat suamiku ganteng gini, dia kerja di sini, ih suami kamu ngapain gini-gini ya. Padahal dia nggak tahu dia lagi tertekan ya, dia lagi apa. Maka itu saya paling nggak suka kalau orang kayak ngomen-ngomen rumah tangga orang ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah tangga mereka, kita nggak tahu apa yang terjadi di dapur mereka gitu loh. Nah, di sini juga ada Four of Pentacle. Di sini kamu juga ibaratnya itu ya belajar lah. Gimana sih untuk ya menghidupi kamu, menghidupi anak-anak. Kalau kamu udah nggak pikir lagi nih orang yang satu ini, yang si Buntang inilah, kita sebut Buntang aja. Karena nggak ada menghasilkan. Dia udahlah nggak menghasilkan, dia nggak bekerja, ya hanya mabuk-mabukan, ya hanya minum atau kasar, ya dia hanya mengganggu. Ibaratnya itu benalu ya. Dia hanya sebagai ya itu tadi, beban aja. Ya jadi kamu ini lebih fokus ke anak-anak kamu inilah nih. Ibarat anak-anak ini yang kamu poles ya, kamu belajar inilah anak yang kamu fokuskan ya. Atau keluarga, kalau nggak anak, keluarga di sini. Ya. Kamu jaga, ya kamu lindungi, kamu penuhi walaupun mungkin hati tersiksa. Ya waktu awal-awal mungkin kamu sedih ya, pernah mungkin tersentak atau terbentak anak karena ya ini tadi. Sebenarnya kamu sedih sama pasangan tapi terlampiaskan ke anak. Tapi kalau saat ini kamu udah lebih pro ke anak nih, udah nggak peduli nih si Buntang yang satu ini. Ya. Ya jadi di sini kamu lebih memikirkan masa depan anak. Nggak peduli keselamatan kamu, kamu nggak peduli apa yang terjadi, kamu dipukul sama dia, nggak peduli deh. Inilah pengorbanan, inilah pengorbanan orang tua. Di sini kamu saya lihat nih. Ya, pengorbanan kamu sangat besar untuk anak-anak kamu, pengorbanan kamu sangat besar untuk keluarga kamu. Jadi di sini jangan peduli kata orang. Terkadang di sini mungkin kamu agak sedikit panas dengan omongan-omongan tetangga yang mungkin ngomongnya, mohon maaf ya, tahu sendiri ya. Kadang tetangga kita ini keponya berlebihan ya, yang nggak tahu dia membuat-buat sendiri ceritanya ya. Jadi itu tadi yang penting, kamu fokus ke anak, fokus ke diri, fokus ke keluarga ya. Jangan peduliin si Buntang ini, jangan peduliin orang yang ngomong rendah sama kamu ya. Karena nanti anak-anak inilah yang akan menyelamatkan kamu ya, nanti keluarga inilah yang akan menyelamatkan kamu, mengeluarkan dari si ini ya. Jadi kalau saat ini saya lihat kamu itu kayak bertahan tuh tadi, ya udah nggak peduli ya juga ya, kalau apa ya udahlah jalani aja gitu ya. Udah legowo, udah berdamai ya. Sulit banget untuk berdamai dengan diri teman-teman ya, yang mana buktinya sebelumnya kamu mungkin menyakiti diri ya, kamu kayak ya itu tadilah
Ya banyak orang yang hanya bisa terkadang ngomong aja tapi nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, di sini juga ada Nine Pentacle ya. Di sini kamu tuh udah kayak itu, udah nggak kayak apa ya, udah nggak kayak peduli lagi sama si dia nih. Ini melihat keuangan kamu yang tadi Ten Pentacle udah mulai habis satu persatu nih. Kamu lihat dia membawa pergi, dibawanya mohon maaf main perempuan atau main laki-laki atau mungkin selingkuh ya, atau dibawanya mabuk segala macam. Kamu udah melihat aja, ya udah nggak apa-apa. Kalau dulu mungkin kamu masih bertahan, wah aku kerja keras gini-gini, udah nggak apa-apa. Ya karena kamu tahu Tuhan itu maha adil. Ya mungkin ini cobaan buat kamu, karena yakinlah teman-teman, biasanya kalau kita dicoba yang sangat berat ya, itu kita mau diangkat derajatnya. Nah ini dia tadi, kamu udah jadi the hermit ya. Kamu udah pasrah sama Tuhan, kamu udah pasrah sama keadaan. Ya, pasrah bukan berarti menyerah ya, maksudnya kamu udah ikhlas. Ya udah, kalau emang kayak gini aku terima. Ya udah kalau ini aku jalani. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman tetaplah berusaha, tetaplah banyak berdoa ya. Tetap menjadi orang yang baik ya, jangan peduliin kata orang gitu. Jadi di sini bukan kamu ya tidak bisa move on nih, kalau ini omongan orang. Kenapa sih kamu nggak bisa move on? Ini bukan kamu nggak bisa move on nih. Ada satu toxic benalu nih, yang mana kalau ditinggalkan dia akan marah, dia akan mengincar ya orang yang tidak bersalah nantinya ya. The Emperor, dan dia ini orangnya nekat ya, bisa dibilang gila aja, kita bilang gila. Jadinya ini ya udah kelihatan nih. Oke, cerita hidupmu udah kelihatan ya, mengapa ini udah ada juga. Thank you banget ya kamu yang udah request ya. Ini bisa untuk siapa aja bisa. Ya bisa udah terjadi, bisa belum ya. Bisa juga komen kalian untuk membantu teman-teman yang baru terjadi. Kalau kalian udah ngelewat nih fase ini, bisa komen gimana sih kalian bisa bertahan, sehingga teman-teman yang baru mengalami ini tuh bisa nggak stres lah ya. Bisa ada masukan dari teman-teman yang sudah melewati fase ini ya. Thank you banget yang udah nonton. Saya akhiri aja, akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dadah.